Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Islami Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program Rangkuman dan Pembahasan Penilaian Harian Pelajaran Agama Islam Kurikulum 2013 Kelas 5 SD Semester Ganjil, yang kali ini membahas topik memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kalian dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman. Teman-teman sahabat channel Islami Kewan, berikut adalah rangkuman pembahasan topik kita hari ini. Memahami sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Aku anak soleh. 1. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka, lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan, lebih kurang selama 9 bulan lamanya, hingga kini kita besar, merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan minum dan pakaian, mendidik, serta mengajari, mengaji, dan menyekolahkan kita. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu, mereka pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang soleh, yang taat kepadamu, dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara." 2. Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. 3. Bersikap hormat, patuh, dan toleransi adalah sedikit contoh akhlakul mahmudah atau sikap terpuji yang sepatutnya dimiliki oleh umat Islam. Berperilaku hormat, patuh, dan bertoleransi harus diberikan kepada siapa saja, baik kepada orang tua, guru, maupun sesama. 4. Hormat dan patuh adalah sikap untuk menghargai, seperti takzim dan juga khidmat kepada orang lain. Baik orang tersebut adalah orang tua kita, guru kita, begitu pula dengan anggota keluarga yang lainnya. 5. Hormat kepada orang tua adalah menghargai kedua orang tua dengan senantiasa berbuat baik kepada mereka. Ta'zim, khidmat, dan senantiasa memuliakan mereka. 6. Contoh sikap menghormati dan patuh kepada orang tua dapat dilakukan antara lain: tidak membantah perkataan dan perintah kedua orang tua, tidak berdusta kepada orang tua, mengindahkan nasihat dan perintah kedua orang tua, membantu serta meringankan setiap urusan orang tua dengan ikhlas, dan menjunjung tinggi harga diri dan martabat orang tua. 7. Manfaat sikap hormat dan patuh kepada orang tua antara lain: kita dapat menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, jadi anak yang disayang dan diperhatikan oleh orang tua, memenuhi tuntutan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kehidupan di dalam keluarga akan menjadi kehidupan yang tenang dan harmonis, tidak tersesat ke arah hidup yang menyimpang. Masa depan kita akan lebih terjamin dan terhindar dari masa depan yang suram, akan meningkatkan kesempatan untuk selamat dunia dan selamat di akhirat, memberikan jaminan akan mendapatkan timbal balik positif dengan hormat, patuh, dan penuh keberbaktian dari keturunan kita, yaitu anak cucu kita kelak nanti. Secara tidak langsung ikut andil dalam menjaga integrasi bangsa, dan nantinya dapat meluaskan rezeki dan memberikan umur yang berkah dalam diri kita. 8. Hormat kepada guru artinya menghargai dan mematuhi, serta mendengarkan segala yang disampaikan oleh guru dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. 9. Contoh sikap hormat dan patuh kepada guru antara lain dengan cara senantiasa mengindahkan atau mematuhi semua nasihat dan perintah guru kita selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, norma, moral, dan aturan yang berlaku. Tidak pernah berdusta kepada guru. Menjaga kebersihan kelas agar guru dan teman-teman kita semakin nyaman untuk belajar dan mengajar. Memohon izin kepada guru terlebih dahulu apabila akan bepergian meninggalkan kelas ataupun sekolah. Senantiasa mendoakan kebaikan, kesehatan, dan keselamatan bagi guru-guru kita. Tidak menggunjing atau membicarakan yang buruk kepada orang lain
serta tidak mengolok-ngolok kelemahan guru. Senantiasa mendengarkan dengan baik pengajaran serta ilmu yang disampaikan oleh guru. Tidak berkata kasar dan bertindak tidak sopan terhadap guru. Menanyakan kepada guru tentang ilmu yang belum dipahami tanpa ada maksud menggurui guru. Ramah, murah senyum, dan tidak sungkan untuk mencium tangan guru. 10. Manfaat sikap hormat dan patuh kepada guru antara lain: menjadi murid yang berbakti kepada guru, menjadi murid yang disayang dan diperhatikan oleh guru, memudahkan kita untuk menerima ilmu-ilmu baru yang bermanfaat dari guru. Kegiatan belajar mengajar akan kondusif, nyaman, serta menyenangkan, dan mendapatkan keberkahan di setiap aktivitas belajar kita. Sekarang, mari kita bahas contoh soal materi ini. 1. Gambar berikut merupakan contoh perilaku terpuji terhadap orang lain, orang yang lebih tua, orang tua, orang tertua. Gambar berikut merupakan contoh perilaku terpuji terhadap orang tua. Dua, di dalam Al-Quran, Allah telah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu dan ayah, walaupun mereka sudah berusia lanjut. Allah juga melarang kita berbuat kasar dan melarang kita membentak mereka. Bahkan, kita tidak boleh mengatakan "ah" kepada kedua orang tua kita. Perintah tersebut dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 20, Al-Isra ayat 21, Al-Isra ayat 22, Al-Isra ayat 23. Allah melarang kita berbuat kasar dan membentak orang tua kita. Bahkan, kita tidak boleh mengatakan "ah" kepada kedua orang tua kita. Perintah tersebut dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23. 3. Perilaku patuh kepada orang tua dapat dilakukan dengan cara patuh terhadap nasihat orang tua, tidak bermain keluar rumah, tidur bersama orang tua. Patuh terhadap nasihat orang tua, pamit ketika hendak keluar rumah, membantu pekerjaan orang tua. Patuh terhadap nasihat orang tua, pamit ketika hendak keluar rumah, meminta uang kepada orang tua. Patuh terhadap nasihat orang tua, pamit ketika hendak keluar rumah, membantu pekerjaan orang tua. Patuh terhadap nasihat orang tua, selalu diam di rumah, membantu pekerjaan orang tua. Patuh terhadap nasihat orang tua, pamit ketika hendak keluar rumah, dan membantu pekerjaan orang tua. Perilaku patuh kepada orang tua dapat dilakukan dengan cara patuh terhadap nasihat orang tua, pamit ketika hendak keluar rumah, dan membantu pekerjaan orang tua. 4. Guru adalah orang yang mendidik dan memberikan kita ilmu pengetahuan, mengajarkan banyak hal kepada kita dengan penuh kesabaran. Ketika di sekolah, guru adalah wali kelas kita, orang yang harus dihormati, pengajar di sekolah, pengganti orang tua kita. Guru adalah orang yang mendidik dan memberikan kita ilmu pengetahuan, yang mengajarkan banyak hal kepada kita dengan penuh kesabaran. Ketika di sekolah, guru adalah pengganti orang tua kita. 5. Menaati perintah guru, berbicara dengan sopan dan santun, mengerjakan tugas dari guru dengan tepat waktu adalah cara memanjakan guru, menghormati guru, menghargai guru kelas, menghormati kepala sekolah. Menaati perintah guru, berbicara dengan sopan dan santun, mengerjakan tugas dari guru dengan tepat waktu adalah cara kita menghormati guru. 6. Orang tua kita ada 3, yaitu yang melahirkan kita,
yang mewariskan harta kepada kita, yang menikahkan kita, yang melahirkan kita, yang menghormati kita, yang menikahkan kita, yang melahirkan kita, yang memberikan harta kita, yang menikahkan kita, yang melahirkan kita, yang mengajarkan kita, yang menikahkan kita. Orang tua kita ada 3, yaitu yang melahirkan kita, yang mengajarkan kita, dan yang menikahkan kita. 7. Berbuat baik kepada kedua orang tua disebut akhlakul karimah, birrul walidain, akhlakul mahmudah, perilaku terpuji. Berbuat baik kepada kedua orang tua disebut birrul walidain. 8. Ridho dan murka Allah tergantung kepada ridho dan murka guru, orang tua, Rasul, orang lain. Ridho dan murka Allah tergantung kepada ridho dan murka orang tua kita. 9. Salah satu cara berbakti kepada orang tua adalah dengan mendoakan mereka. Doanya adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua adalah mendoakan mereka. Doanya adalah Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sepuluh. Anak yang soleh adalah anak yang selalu berbakti kepada orang tua, guru, dan kepada teman yang baik saja, berbakti kepada orang tua, guru, dan menghindari berbuat kepada orang jahat, berbakti kepada orang tua, guru, dan baik kepada orang lain dan lingkungan, berbakti kepada guru, orang tua, dan berbuat kepada kepala sekolah saja. Anak yang soleh adalah anak yang selalu berbakti kepada orang tua, guru, dan baik kepada orang lain dan lingkungan. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.